juga Markov chain. Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari rantai Markov, di sini saya akan coba definisikan dulu secara formal ya, apa itu yang disebut sebagai proses stokastik ya. Jadi proses stokastik dalam pengertian secara matematika yang disebut sebagai proses stokastik ya. Secara matematika ini adalah sehimpunan peubah acak X T ya dengan indeks T, di mana T ini biasanya menyatakan paling umum adalah berupa indeks waktu ya. Jadi indeks T ini biasanya kita pandang sebagai indeks waktu. Nah, berdasarkan indeks waktu ini, proses stokastik ini bisa kita bagi dua ya, berdasarkan waktu. Ada yang disebut proses stokastik dalam waktu kontinu, ada juga proses stokastik yang bisa kita pandang dalam waktu diskrit ya. Jadi ada dalam waktu kontinu dan dalam waktu diskrit ya. Jadi kalau kita pandang dalam waktu diskrit ya, dalam waktu diskrit ini kalau kita lihat salah satu realisasinya bisa kita gambarkan dalam koordinat kartesius ya. Jadi misalkan saya punya sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini menyatakan indeks waktu T, sedangkan pada sumbu Y ini menyatakan peubah acak pada waktu ke T ya. Karena dia berupa bilangan diskrit, berarti kan dia dalam waktu diskrit, berarti dia mulai dari 0, kemudian ada 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya sampai dengan waktu ke T ya. Pada waktu ke T, katakanlah realisasinya dia ada di posisi seperti ini ya. Kemudian berarti ini kita punya posisi pada waktu T sama dengan 1, ketika waktu T sama dengan 2, katakanlah posisinya di sini. Berarti ini adalah XT pada waktu T sama dengan 2. Katakanlah pada T sama dengan 3 dia posisinya ada di bawah sini. Berarti ini adalah XT pada waktu T sama dengan 3 ya. Jadi dia berupa seperti anak tangga ya. Jadi ada sesuatu yang diloncati ya dari satu waktu ke waktu yang lain ya. Nah, sekarang proses stokastik dalam waktu kontinu ya, dimana T-nya ini berupa bilangan kontinu. Salah satu realisasinya kalau kita lihat di dalam koordinat kartesius sumbu X dan Y, dimana X-nya tetap ini merepresentasikan waktu ke T dan Y-nya adalah menyatakan peubah acak XT ya. Salah satu realisasinya karena dia berupa waktu kontinu, dia pasti berupa seperti garis ya, yang garis yang tidak pernah putus ya. Jadi dia akan bergerak secara acak di sepanjang waktu ke T ya. Jadi karena dia berupa waktu kontinu ya, dalam setiap waktu realnya tentu kita mengamati suatu pengamatan atau suatu, dalam hal ini kita sebut peubah acak pada waktu ke T ya. Ya, jadi sekali lagi di sini kita bisa pandang proses stokastik dalam waktu diskrit dan juga dalam waktu kontinu ya. Kemudian di sini kita punya ada XT. XT itu adalah kita sebut peubah acak ya. Tapi khusus untuk proses stokastik atau nanti ketika kita berbicara rantai Markov, biasanya XT ini kita punya istilah tersendiri ya. Jadi bukan kita sebut peubah acak, biasanya kita sebut sebagai keadaan ya. Biasanya XT ini kita sebut keadaan ya, atau juga kita sebut sebagai state ya, state atau keadaan pada waktu ke T ya. Jadi XT ini menyatakan state atau keadaan pada waktu ke T ya. Sedangkan T-nya ini sendiri, T besar ini menyatakan himpunan dari indeks waktu. Ini menyatakan himpunan dari indeks waktu ya. Nah, karena di sini kita berbicara stokastik ya, ada sifat randomness ya, keacakan.
Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa yang namanya stokastik itu kan ada sifat probabilitas, artinya ketika kita melakukan suatu eksperimen itu bisa menghasilkan output yang berbeda-beda ya. Nah, sama halnya di dalam proses stokastik, yang namanya keadaan dari satu waktu ke waktu yang lain itu keadaannya juga berbeda-beda ya, tergantung dari apa percobaan yang kita lakukan. Nah, koleksi dari semua state yang memungkinkan dari suatu proses stokastik itu biasanya kita sebut sebagai ruang keadaan ya. Jadi kalau di dalam model peluang biasanya himpunan dari semua kejadian yang memungkinkan dari suatu percobaan kita sebut sebagai ruang sampel. Nah, khusus untuk proses stokastik, ruang sampel ini sebenarnya identik dengan atau biasanya kita definisikan sebagai ruang keadaannya. Jadi sebenarnya sama saja, cuman khusus untuk proses stokastik kita sebut ruang sampel itu adalah ruang keadaan ya. Jadi kita punya istilah, ada yang disebut ruang keadaan ya, ruang keadaan, atau kita sebut juga state space ya. Biasanya nih kita notasikan dengan S besar. Jadi ruang keadaan ini adalah koleksi semua keadaan yang memungkinkan dari suatu proses stokastik ya. Dan tentunya ketika kita mendefinisikan ruang keadaan ini juga sama, sifatnya harus bersifat mutually eksklusif ya, dalam pengertian ketika pada suatu waktu ke T kita pasti hanya mengamati satu keadaan saja, tidak mungkin terjadi dua keadaan atau lebih keadaan itu terjadi dalam satu waktu yang sama. Kemudian ruang keadaan juga tentu harus bersifat collectively exhaustive ya. Jadi artinya ruang keadaan itu harus mencakup keseluruhan semua dari keadaan dari suatu proses stokastik ya. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara proses yang kita amati dari waktu ke waktu, jangan sampai keadaannya itu tidak didefinisikan di dalam ruang keadaan atau state space yang kita notasikan dengan S ini ya. Jadi itu ya istilah-istilah yang harus kita kenali dulu ya. Jadi ada istilah yang namanya keadaan atau state, kemudian ada ruang keadaan ya, atau kita sebut state space ya. Jadi dalam bahasa sederhana sebenarnya proses stokastik itu bisa kita definisikan sebagai peristiwa yang kita amati dari waktu ke waktu ya. Jadi seperti ilustrasi yang saya berikan pada koordinat kartesius ini ya, pada prinsipnya kan ini adalah suatu kejadian atau kita sebut state ya, atau peristiwa yang kita amati dari waktu ke waktu ya. Nah, kemudian sebenarnya proses stokastik ini juga bisa kita bagi dua berdasarkan keadaan ya. Jadi sebelumnya kan kita bisa membagi dua proses stokastik berdasarkan waktu bersifat diskrit dan juga kontinu ya. Begitu pula proses stokastik berdasarkan keadaan ini juga bisa kita pandang, ada yang keadaannya berupa keadaan diskrit, ada juga yang keadaannya bersifat kontinu ya. Contohnya apa? Misalkan kalau keadaan yang bersifat kontinu, misalkan kita mengamati inflasi, atau misalkan kita mengamati nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu kan pasti keadaan yang sifatnya kontinu ya. Jadi nilainya berupa bilangan kontinu ya. Sedangkan keadaan yang sifatnya diskrit itu contohnya misalkan kita mau mengamati kondisi cuaca ya. Cuaca misalkan kita kategorikan sebagai cuaca yang ada yang keadaannya cerah, ada yang cuacanya misalkan hujan, itu kan sudah kita kategorikan termasuk ke dalam keadaan yang sifatnya diskrit ya. Nah,
Sekarang kita masuk ke rantai Markov ya. Jadi rantai Markov itu pada prinsipnya adalah kasus spesial dari proses stokastik, di mana dalam hal ini nanti yang kita pelajarin adalah rantai Markov di mana waktunya bersifat diskrit dan juga keadaannya bersifat diskrit ya. Jadi sekarang kita masuk ke konsep rantai Markov ya. Jadi sekarang kita bahas mengenai rantai Markov. Ya. Sekarang kita bahas rantai Markov ya, atau kita sebut juga Markov chain ya. Jadi sekali lagi rantai Markov ini adalah kasus sederhana dari proses stokastik, di mana nanti yang kita pelajari adalah pertama keadaannya bersifat diskrit ya, state-nya diskrit, dan juga waktunya kita pandang waktunya dia berupa juga dalam waktu diskrit ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan rantai Markov ya? Pada prinsipnya rantai Markov ini adalah suatu fenomena ya, di mana kita mau melihat transisi atau perpindahan dari satu state ke state yang lain ya. Jadi secara umum di dalam rantai Markov itu kita mau memodelkan bagaimana transisi atau perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain ya. Nah, definisi secara umum yang disebut sebagai rantai Markov, jadi rantai Markov ini adalah bisa kita definisikan sebagai ini adalah proses stokastik yang memenuhi sifat atau memenuhi Markov property ya, kita sebut Markov property ya. Jadi ini adalah proses stokastik. Ini seharusnya kita kasih tambahan definisi, jangan lupa ya, keadaannya diskrit, kemudian waktunya juga diskrit ya. Jadi ini adalah proses stokastik yang memenuhi, kita sebut memenuhi Markov property ya, atau properti Markov ya, properti Markov. Nah, apa bunyi dari properti Markov ini? Kalau kita tuliskan definisinya, properti Markov itu adalah kalau kita mau melihat peluang ya, peluang misalkan pada waktu T plus 1 ini ada, kita ada melihat sebagai peluang bersyarat ya. Jadi properti Markov ini pada prinsipnya adalah peluang bersyarat. Jadi jika diketahui bahwa di masa lampau ya, pada waktu ke T kita ada di keadaan ke I, kemudian xt minus 1 kita ada di keadaan I T minus 1, kemudian pada saat xt kita mundur lagi T minus 2, ini ada di keadaan I T minus 2 sampai dengan X1 ini ada di I1, dan sampai dengan X0 ini ada di I0 ya. Jadi di sini peluang bersyarat ini menyatakan apa? Bahwa kita mau melihat peluang transisi pada saat T plus 1 ya, pada waktu T plus 1 ada di J, diberikan di masa lampau pada waktu ke T ada di I, kemudian T minus 1 ada di keadaan IT, pada waktu T minus 2 ada di keadaan IT minus 2, sampai dengan waktu ke 0 itu ada di I0 ya. Yang disebut properti Markov ya, diberikan kondisi di masa lampau ya, keadaan di masa lampau ketika kita mau melihat transisi pada waktu T plus 1 ada di J, ini
properti Markov itu menyatakan bahwa peluang ketika kita ada di keadaan J pada waktu T plus 1 itu hanya dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan pada waktu T sebelumnya, ya, T sebelumnya, ya. Jadi kondisi untuk yang ada di masa lampau mulai dari T-1, T-2 sampai dengan sampai dengan 0 itu informasinya sama sekali tidak relevan, ya. Jadi sebenarnya rantai Markov ini adalah fenomena dari proses stokastik yang paling sederhana, di mana diberikan kejadian di masa lampau, ya, peluang bahwa keadaan ada di state J pada esok hari itu hanya ditentukan oleh keadaan pada hari ini saja, ya. Jadi keadaan pada hari kemarin, kemarinnya lagi dan seterusnya itu sama sekali tidak relevan, ya, tidak berpengaruh terhadap keadaan pada waktu di T plus 1, ya. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai Markov property, ya. Jadi ini jauh lebih sederhana, ya. Jadi informasi di masa lampau bisa kita abaikan karena yang mempengaruhi keadaan pada hari esok T plus 1 itu hanya dipengaruhi oleh keadaan pada hari ini atau pada T, ya. Ini kita sebut sebagai properti Markov, ya. Nah, istilah lain dari properti Markov ini ada juga yang menyebutnya sebagai sifat memorylessness, ya, disebut juga memorylessness, ya. Ya, memorylessness ini kan artinya tidak ada memori lagi, ya, karena memori di masa lampau itu bisa kita abaikan, ya. Jadi kejadian atau keadaan pada hari esok itu independen terhadap keadaan di masa lalu, ya. Nah, peluang transisi ini, ya, peluang transisi. Nah, ini kita sebut peluang transisi dari XT plus 1 ada di keadaan J diberikan kemarin atau pada waktu ke T ada di I. Biasanya ini peluang transisinya bisa kita simplifikasi, notasinya kita sebut PIJ, ya. Jadi kita punya indeks IJ di bawah, artinya ini adalah transisi dari state atau keadaan I ke keadaan J, ya. Kemudian kita juga punya notasi di atas. Ini ada notasi T, T plus 1, ya, artinya kita bertransisi dari I pada waktu ke T ke keadaan J pada waktu T plus 1, ya, pada satu periode setelahnya, ya. Ini adalah notasi dari peluang transisi I ke J dari waktu T ke T plus 1, ya. Nah, peluang transisi ini menyatakan apa? Bahwa transisi dari keadaan I ke keadaan J ini bergantung pada indeks waktu ke T, ya. Jadi ketika waktunya berbeda, ya, tentu nilai peluang transisinya juga akan berbeda, ya. Nah, peluang transisi yang seperti ini juga sebenarnya masih bisa kita katakan juga masih cukup kompleks, ya. Biasanya peluang transisi ini kita simplifikasi atau kita sederhanakan, di mana peluang transisi dari I ke J itu tidak lagi bergantung pada waktu ke T, ya. Jadi kalau kita punya peluang transisi dari I ke J, ya, di mana ini transisinya dari waktu T ke T plus 1, ini kalau bisa kita simplifikasi hanya menjadi PIJ, ya. Artinya PIJ ini transisi dari keadaan I ke J itu tidak lagi bergantung pada waktu. Nah, peluang transisi yang seperti ini biasanya kita sebut peluang transisi yang bersifat stasioner karena tidak lagi bergantung pada waktu, ya. Jadi untuk waktu berapapun transisi dari I ke J itu nilainya selalu sama, ya. Jadi ini kita sebut peluang transisi yang bersifat stasioner, ya. Jadi tidak bergantung lagi pada waktu atau independen
terhadap waktu ya. Justru simplifikasi ini membuat pemodelan perpindahan dari keadaan satu ke keadaan yang lain itu jauh lebih sederhana karena tidak lagi bergantung pada waktu ya. Nah, rantai Markov dengan memiliki sifat yang seperti ini kita katakan rantai Markov yang memiliki peluang transisi yang bersifat stasioner ya. Oke, sebagai ilustrasi di sini saya akan coba memberikan contoh ya paling sederhana. Misalkan kita punya suatu rantai Markov di mana kita hanya memiliki dua keadaan, itu yang paling sederhana ya. Jadi kita punya dua keadaan ya. Jadi misalkan ruang keadaannya atau S ini hanya terdiri dari dua keadaan. Misalkan saya notasikan, misalkan kita notasikan 0 dan 1 ya. Katakanlah rantai Markov yang mau kita modelkan ini adalah transisi dari dua keadaan mengenai cuaca ya. Misalkan 0 ini menyatakan hujan, jadi misalkan 0 ini menyatakan kondisi hujan ya. Jadi 0 ini menyatakan katakanlah hujan, sedangkan 1 ini menyatakan keadaan tidak hujan ya. Nah, bagaimana cara memodelkan suatu fenomena ke dalam rantai Markov? Itu pada prinsipnya bisa kita lakukan dalam dua cara ya, atau bisa kita gambarkan dalam dua cara. Pertama, bisa kita gambarkan dengan menggunakan diagram Markov, dan juga fenomena ini bisa kita gambarkan ke dalam bentuk matriks stokastik ya. Jadi ada dua cara ya. Jadi cara menggambarkan rantai Markov, fenomena rantai Markov, kita bisa menggunakan diagram Markov ya. Diagram Markov ini berupa gambar ya, tentu akan lebih mudah memvisualisasikannya, terutama kalau keadaannya sedikit ya. Tapi kalau keadaannya cukup besar, biasanya diagramnya ini malah jadi cukup rumit ya. Jadi bahkan sulit untuk kita amati atau kita lihat ya. Nah, alternatifnya rantai Markov ini juga bisa kita gambarkan ke dalam bentuk matriks ya. Bisa kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, kita sebut matriks stokastik ya. Oke, misalkan di sini tadi kita ada dua state ya, dua keadaan 0 ya, kemudian keadaan 1 ya. Biasanya kalau di dalam diagram Markov, state itu kita gambarkan dalam sebuah lingkaran ya. Jadi ini adalah state keadaan hujan, kemudian 1 adalah state tidak hujan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, ketika kita memiliki dua state, pertanyaannya adalah ada berapa transisi yang memungkinkan dari ruang keadaan yang memiliki dua state ya. Tentunya pertama kita punya transisi dari kondisi 0 ke 1 ya. Jadi transisi dari hujan ke tidak hujan, ada juga transisi dari tidak hujan ke hujan ya. Tapi jangan lupa bahwa kalau misalkan hari ini hujan, besok juga bisa hujan ya. Jadi ada transisi ke dirinya sendiri. Begitu pula kalau hari ini tidak hujan, besok juga kemungkinan bisa tidak hujan ya. Jadi selalu ada transisi, kan selalu ada ya, ada kemungkinan transisi ke dirinya sendiri dalam kasus misalkan fenomena cuaca seperti ini ya. Jadi kalau kita punya dua keadaan, bisa kita lihat bahwa ada 4 kemungkinan transisi yang terjadi dari satu state ke state yang lain ya. Jadi transisinya bisa pindah dari state 1 ke state yang berbeda, dan juga bisa bertransisi ke dirinya sendiri ya. Jadi ada 4 kemungkinan ya dalam hal ini.
ya. Nah, biasanya transisi atau perpindahan dari satu state ke state yang lain ini kita gambarkan dengan sebuah anak panah, ya, di mana arah anak panahnya ini menyatakan bahwa state-nya itu berpindah, ya. Jadi seperti ini, dari 0 ke 1, artinya ini bertransisi dari 0 ke 1, ya. Kemudian perpindahan dari 1 ke 0 kita buat anak panah yang menuju ke state atau keadaan 0, ya. Nah, setiap anak panah ini biasanya nanti kita berikan suatu peluang transisi, ya. Jadi kalau ada transisi dari state 0 ke 1, berarti kita punya peluang 0, 1, ya. Jadi artinya ini kan peluang transisi dari 0 ke 1, ya. Begitu pula kalau kita punya transisi dari 1 ke 0, berarti kita bisa kaitkan ada peluang sebesar P10, ya. Jadi bertransisi dari 1 ke 0, ya. Kemudian transisi dari 1 ke 1. Ini ada suatu nilai yang bisa kita hitung, nilainya sebesar peluang 1, 1, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah transisi ke dirinya sendiri dari 0 ke 0. Ini nilainya sebesar P00, ya. Dan inilah yang kita sebut sebagai diagram Markov, ya. Nah, sekarang kalau kita coba gambarkan fenomena rantai Markov ini dengan menggunakan matriks stokastik, ya. Jadi kalau menggunakan matriks stokastik, biasanya di sini matriks stokastik itu kita beri nama matriks P, ya. Kita sebut P besar, ya. Matriks stokastik ini dia adalah matriks persegi, ya, atau matriks square. Matriks persegi itu adalah matriks di mana baris dan kolom itu sama, ya. Jadi banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, ya. Karena di sini rantai Markovnya memiliki dua keadaan, ya. Berarti matriks stokastiknya dia berupa matriks 2 kali 2, ya. Jadi ini adalah matriks 2 kali 2. Jadi kalau keadaannya ada 3, ya berarti matriks stokastiknya adalah 2 kali kalau keadaannya 3, berarti matriks stokastiknya 3 kali 3, ya. Kalau keadaannya ada 10, ya berarti matriks stokastiknya adalah 10 kali 10, ya. Nah, dari sini kolomnya itu menyatakan state, ya. Jadi kita punya state 0 dan ada state 1. Kemudian kolomnya juga ini adalah state 0 dan state 1, ya. Nah, pada baris pertama, kolom pertama dari matriks stokastik ini merupakan peluang, ya. Peluang dari keadaan 0 ke keadaan 0, ya. Jadi dari 0 ke 0 ini nilainya sebesar P00, ya. Transisi dari 0 ke 1 berarti ini adalah P01, ya. Transisi dari 1 ke 0 berarti ini adalah peluang 10. Transisi dari 1 ke 1 berarti ini adalah P11, ya. Jadi secara umum, ya, kalau kita berbicara matriks stokastik, misalkan kita punya ruang keadaan di mana keadaannya ini tak hingga banyaknya, ya. Jadi kita punya keadaan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita gambarkan matriks stokastiknya, ya, tentu matriks stokastiknya juga dia ukurannya tak hingga kali tak hingga, ya. Nah, bagaimana bentuk dari matriks stokastiknya? Di mana ruang keadaannya kita definisikan dia berupa himpunan tak hingga. Jadi kalau kita jabarkan, ya, kita punya matriks yang ukurannya besar, ya. Ya. Di mana barisnya ini adalah ada keadaan 0, 1, 2 sampai dengan ke misalkan I, kemudian dan seterusnya, ya.
kemudian kolomnya ini misalkan 0, 1, 2 sampai dengan ke J dan seterusnya ya. Berarti pada baris pertama, kolom pertama ini apa? Ini adalah P 0 0 ya, transisi dari 0 ke 0. Baris kedua kolom pertama ini adalah P 1 0, transisi dari keadaan 1 ke keadaan 0 ya. Baris 3 kolom pertama ini adalah P 2 0 ya. Jadi transisi dari keadaan 2 ke keadaan 0. Atau secara umum, kalau kita mulai dari keadaan I dan berakhir di keadaan 0, berarti kita bertransisi dari P, I, 0 ya, dan seterusnya. Kemudian begitu juga kalau kita berakhir pada keadaan 1, berarti berakhir pada keadaan 1 itu kan bisa dimulai dari 0, kemudian kita berakhir pada keadaan 1 atau dengan peluang sebesar P01 ya. Dari keadaan 1 kita berakhir di keadaan 1 juga dengan peluang sebesar P11. Kita mulai dari keadaan 2 berakhir di keadaan 1, berarti kita punya peluang transisi sebesar P21 ya. Atau secara umum, kalau kita mulai dari sembarang keadaan I, kemudian kita berakhir pada keadaan 1, berarti kita punya peluang sebesar P1 ya. Dan seterusnya, kalau kita secara umum ya, kita mulai dari keadaan I ya. Jadi kita mulai dari keadaan I, kemudian berakhir di keadaan J, berarti kita punya peluang sebesar P IJ ya. Inilah yang kita sebut sebagai matriks stokastik ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan apa? Bahwa yang namanya matriks stokastik ya, sifat-sifat dari matriks stokastik, pertama, matriks stokastik ini adalah dia selalu berupa matriks square ya. Jadi matriks stokastik ini pertama ya, matriks stokastik ini pertama apa? Dia berupa matriks persegi ya. Jadi ukuran baris dan kolomnya itu sama besar ya. Kemudian yang kedua, karena elemen dari elemen dari matriks stokastik ini kan berupa probabilitas, peluang ya. Karena dia adalah peluang, maka nilainya selalu berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi ketika kalian mendapatkan matriks stokastik ada yang elemennya misalkan lebih besar dari 1 atau bahkan negatif, ya jelas itu pasti bukan matriks stokastik ya. Jadi elemen dari matriks stokastik PIJ ini nilainya lebih besar sama dengan kita buat ini ya. Jadi kalau kita definisikan PIJ ya, PIJ ini nilainya selalu lebih besar dari 0 dan nilainya lebih kecil dari 1, dan ini berlaku untuk setiap I dan J ya, karena elemennya berupa probabilitas ya. Kemudian yang ketiga ya, kalau kita jumlahkan setiap baris dari matriks stokastik ini, jumlahnya selalu sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita jumlahkan setiap baris ya, kita jumlahkan ya. Jadi misalkan kita jumlahkan P00 ditambah P01 ditambah P02 ya, kita tambahkan sampai dengan P0J, ini jumlahnya selalu sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, sama dengan 1 dan seterusnya ya, sampai dengan ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita hitung PIJ ya, ini berarti kalau kita hitung dari J ya, J sama dengan 0 hingga ini sama dengan 1, dan ini berlaku untuk setiap I ya. Ya, kenapa bisa seperti itu?
Ya, karena kalau kita mulai dari keadaan nol ya. Jadi kalau kita mulai dari keadaan nol, ya kita mulai dari keadaan nol ya. Ketika kita mulai dari keadaan nol, kan sebenarnya ada pada saat satu periode berikutnya kita bisa berakhir di state nol ya. Bisa juga kita berakhir di state 1 ya. Atau bisa berakhir di state 2 dan seterusnya, atau secara umum kita bisa berakhir di state J ya, secara umum ya, dan seterusnya. Jadi ketika kita mulai dari state 0 ya, kita bisa berakhir di state 0 atau 1 dan di state J ya. Jadi kalau kita akumulasi ya, tentu peluang dari semua kemungkinan ini pasti hasilnya sama dengan satu ini ya. Jadi ini ciri-ciri dari matriks stokastik ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara memodelkan suatu rantai Markov ya. Langkah-langkahnya apa saja sih yang harus kita lakukan di dalam memodelkan rantai Markov ya. Jadi sekarang saya akan bahas mengenai pemodelan rantai Markov ya. Jadi pemodelan di sini dalam pengertian langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan di dalam menganalisis suatu fenomena dengan rantai Markov ya. Yang pertama, tentunya kita harus mengidentifikasi dulu semua state yang memungkinkan ya. Jadi syarat pertama adalah kita harus menentukan dulu atau identifikasi semua keadaan dari proses rantai Markov yang memungkinkan. Jadi kembali lagi, identifikasi ini pada prinsipnya kita harus mendefinisikan ruang keadaan dari proses stokastiknya itu sendiri ya. Dan tentu ketika identifikasi jangan lupa ruang keadaannya itu harus bersifat mutually eksklusif dan collectively exhaustive ya. Kemudian yang kedua, setelah kita identifikasi keadaan, langkah berikutnya adalah kita mengidentifikasi semua transisi yang memungkinkan ya. Jadi setelah keadaannya kita identifikasi semua perpindahan ya, perpindahan atau transisi yang memungkinkan ya. Jadi kalau misalkan ya, contohnya tadi ya, misalkan kita punya 2 state ya, secara umum ya pasti ada kemungkinan ada 4 state ya, ada kemungkinan 4 transisi yang mungkin terjadi. Tetapi ada kalanya ya, belum tentu semua transisi itu selalu ada dari satu state ke state yang lain ya. Jadi kan kalau contohnya 2 tadi, semua state yang memungkinkan ada 4, tapi ada kalanya transisi dari satu state ke state yang lain itu tidak terjadi ya. Ya sebagai contoh saja, misalkan kita memodelkan banyaknya customer yang datang pada suatu misalkan pusat perbelanjaan ya. Jadi kita memodelkan banyaknya customer yang datang pada suatu pusat perbelanjaan, ini kita modelkan sebagai rantai Markov ya. Nah sekarang kalau kita identifikasi apa saja keadaannya dari fenomena ini, pertama kita identifikasi S-nya adalah apa? Karena kita berbicara banyaknya kedatangan, ya tentu di sini kedatangan bisa mulai dari 0, artinya tidak ada customer sama sekali. Bisa ada 1 customer, bisa ada 2 customer, ada 3 customer, sampai berapa? Ya tentu bisa sampai hingga banyaknya ya. Nah sekarang kalau sudah kita identifikasi keadaannya, langkah berikutnya kita identifikasi transisinya ya, atau perpindahannya yang memungkinkan dari satu state ke state yang lain ya.
Paling mudah coba kita ilustrasikan dengan diagram Markov. Berarti kita punya state 0, ada state 1, ada state 2, kemudian ada state 3, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita lihat pada misalkan pada waktu ke T, ya misalkan diberikan tidak ada customer sama sekali, berarti kita mulai dari state 0. Pada satu langkah berikutnya, ya, pada satu langkah berikutnya biasanya kemungkinan yang mungkin terjadi pada satu langkah berikutnya adalah apa? Pertama, bisa jadi pada satu langkah berikutnya masih tidak ada customer, ya, atau pada satu langkah berikutnya ada perpindahan menjadi satu customer, atau bisa juga menjadi 2 customer, atau pada langkah berikutnya bisa ada jadi 3 customer dan seterusnya. Ya, jadi ini semua semua transisi yang memungkinkan kalau kita mulai dari keadaan 0, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita mulai dari state 1, keadaan 1. Jadi pada waktu ke T ada 1 pengunjung. Pada satu langkah berikutnya bisa jadi tidak ada perubahan, masih tetap 1, atau bisa jadi bertambah 1 ke state 2, atau bertambah 2 berarti kita menjadi state 3, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita lihat mungkin nggak terjadi perpindahan dari state 1 ke state 0. Yang jelas tidak mungkin, ya, karena banyaknya kedatangan itu tentu selalu monoton naik, ya. Jadi dalam hal ini transisi dari 1 ke 0 ini tidak mungkin terjadi. Jadi tidak perlu kita gambarkan dengan anak panah dari 1 ke 0 karena tidak ada transisi perpindahan dari state 1 ke state 0, ya. Ya, kemudian langkah ketiga apa? Langkah yang ketiga adalah kita tentukan, ya, atau kita bisa juga sebut identifikasi peluang transisinya, ya. Kita identifikasi peluang transisinya, ya. Jadi kalau kita kembali ke diagram Markov ini, ya, artinya setelah kita identifikasi semua transisinya yang memungkinkan, langkah berikutnya adalah kita beri nilai peluang, ya. Jadi artinya setiap anak panah ini kita berikan nilai peluang, ya. Jadi contohnya kalau ada transisi dari 1 ke 3, berarti kita harus tentukan berapa peluang transisi dari state 1 ke state 3, ya. Atau misalkan kalau ada transisi dari state 1 ke state 1 lagi, ya, berarti kita identifikasi, tentukan berapa peluang dari state 1 ke state 1, ya. Kemudian langkah terakhir, kalau sudah kita identifikasi peluang transisi atau nilai peluang untuk masing-masing anak panah, langkah berikutnya adalah kita identifikasi atau kita tentukan peluang distribusi awal, ya. Peluang distribusi awal, ya. Jadi ketika kita mulai pada saat T sama dengan 0, ya, kan ada sifat probabilitas, ya. Jadi ada sifat ketidakpastian ketika kita mulai dalam suatu proses stokastik atau ketika kita mulai rantai Markov, itu kan karena kita punya banyak kemungkinan state, artinya di awal waktu kita kan bisa ada di state 0, bisa ada di state 1, bisa ada di state 2, di state 3, dan seterusnya, ya. Artinya di dalam memodelkan rantai Markov kita harus menentukan berapa peluang pada saat di awal waktu X0 sama dengan I, ya. Jadi di sini kita tentukan berapa P0. Kalau misalkan rantai Markovnya kita mulai di state 0, berapa P1, ya, dimana ketika kita mulai rantai Markov di state 1, kemudian berapa P2, artinya di sini berapa peluang di awal kondisi ketika kita mulai rantai Markov di keadaan kedua, dan seterusnya,
ya. Ini dengan asumsi misalkan ruang keadaannya itu ada tak hingga banyaknya, ya. Dari sini ada kondisi yang harus dipenuhi apa? Bahwa penjumlahan dari PI ya untuk I sama dengan 1 sampai dengan tak hingga ini besarnya adalah sama dengan 1, ya. Karena di awal waktu kan ada sebanyak tak hingga kemungkinan kita berada di keadaan yang mungkin terjadi di ruang keadaan yang kita definisikan ini. Tapi kalau kita jumlahkan peluangnya tentu harus sama dengan 1.